Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan duduk kita di masjid ini i'tikaf. Kita niatkan karena Allah Ta'ala dan kita niatkan mudzakarah ilmu agama. Saya ingin mengulangi kembali pembahasan tentang hadis yang pertama yang sebelumnya kita sudah sempat menyinggung, tapi biar kita lebih fokus dari awal hadis per hadis insyaallah. Hadis pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu adalah hadis tentang niat. Saya bacakan hadisnya, boleh para jamaah. Oh iya, lupa. Sini ya. Yang mana? Ini. Maaf. Hadis yang pertama itu adalah tentang niat. Saya bacakan hadisnya, boleh para jamaah untuk menyimaknya sambil melihat apa yang di layar. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qurashi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan dalam kurung yang baik tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin dia gapainya, atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, dua imam para ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah, ada yang kurang di situ, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,
Al-Ju'fi, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qurashi An-Naisaburi dalam dua kitab sahihnya yang merupakan kitab paling sahih yang pernah dikarang. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ya, yang dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin. Penyebutan Amirul Mukminin itu mulai dikenal ketika Khalifah Umar bin Khattab memerintah. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, itu dikenal sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Amirul Mukminin atau ketika Umar bin Khattab memerintah, maka kemudian dimunculkan istilah Amirul Mukminin, pemimpin dari umat Islam. Abu Hafsin itu adalah kunyahnya, ya, kunyah itu panggilannya. Abu Hafsin itu diberikan kunyah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Umar bin Khattab ini seorang pemberani, maka dikatakan, ya, beliau adalah bapaknya anak singa. Al-Hafiz itu anak singa, ya, bapaknya anak singa, karena begitu memberaninya Abu Hafiz atau Umar bin Khattab ini. Abu Hafsin Umar bin Khattab yang kemudian dikenal dengan julukan Al-Faruq, orang yang, ya, pemberani dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, maka dikatakan Al-Faruq. Sahabat Umar bin Khattab ini, mungkin kita sering mendengar cerita beliau, bahwa beliau ini adalah orang yang dulunya pernah ingin berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mendengar begitu banyaknya orang-orang yang masuk Islam ketika itu, berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun ingin tahu, ya, apa gerangan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia ketika itu menghunuskan pedangnya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan bahwa adiknya serta adik iparnya sudah masuk Islam, maka kemudian Umar bin Khattab, ya, tidak langsung menghadap Rasulullah tapi mencari adiknya. Ketika itu kemudian adiknya sedang baca Al-Quran. Pada akhirnya kemudian Umar bin Khattab mendengar sayu-sayu sedikit-sedikit, ya, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Maka kemudian dirampas apa yang dia baca itu. Kemudian dia membaca beberapa ayat dari surat Thaha, ya, surat Thaha. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar luluh hatinya, ingin beliau, ya, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian masuk di ruangan Rasulullah yang ketika itu sudah ada Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ketika ditanya siapa yang berada di luar, Umar bin Khattab mengatakan, saya Umar. Para sahabat sudah ketakutan ketika itu karena Umar bin Khattab dikenal sebagai pemberani. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, bukalah pintunya. Ketika dibukakan pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab langsung dipegang ininya, bajunya ini, hampir kayak diangkat, seakan-akan enggak ada apa-apanya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu mau? Kemudian beliau ternyata mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu sahabat-sahabat yang kira-kira waktu itu berjumlah 40 orang, ya, itu bertakbir mendengar ya, syahadatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena itu menjadi satu hal yang membanggakan mereka. Orang yang ditakuti, disegani di kalangan kaum kafir Quraisy, ya, masuk Islam di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Umar bin Khattab ini salah seorang pembela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani berhadapan langsung dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ketika beliau hijrah, ya, beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang ingin anaknya menjadi anak yatim, istrinya menjanda, maka temuin saya. Saya Umar bin Khattab ingin hijrah dari Makkah menuju Madinah. Tidak ada yang berani menemui Umar.
Ya, inilah Umar bin Khattab. Dari segi beliau berani dalam menyampaikan hak, maka dikatakan ya, ka'annal haqqa yajri baina lisani Umar wa qalbihi. Seakan-akan kebenaran itu selalu muncul dari lisannya Sayyidina Umar dan hatinya. Karena beraninya beliau menyampaikan kebenaran, maka banyak para sahabat itu yang tidak berani berteman secara akrab dengan Sayyidina Umar. Khawatir kemudian dia dikoreksi langsung oleh Sayyidina Umar. Karena begitu beraninya Sayyidina Umar dalam menyampaikan kebenaran. Sayyidina Umar bin Khattab ini pun juga dalam hal kedermawanan tidak diragukan lagi. Tapi beliau sering mengatakan bahwa dalam hal dermawan, bersedekah, itu lebih banyak yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau berharap bahwa beliau bisa berderma lebih banyak daripada Abu Bakar. Sampai suatu ketika beliau mempunyai rizki yang banyak. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Umar kan tidak dikenal dengan dermawannya, tapi beliau sangat dermawan. Ya. Kalau kita bicara tentang Sayyidina Abu Bakar dikenal dengan apa? Dermawannya. Ya. Suatu ketika beliau mempunyai harta yang banyak. Beliau mengatakan dalam hatinya, jika Rasulullah mohon kepada kami untuk menyumbang sebagian harta kami, maka mungkin dalam hatinya, mungkin kali ini saya lebih banyak daripada apa yang disumbangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan karena ujub ingin dipuji atau riya ya ingin dipuji, tapi fastabiqul khairat. Benar, ketika itu Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya berapa mereka bisa menyumbang untuk jihad di jalan Allah Ta'ala. Satu persatu ditanya, sampailah kepada gilirnya Sayyidina Umar. Ditanya Sayyidina Umar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menyumbangkan separuh dari harta saya. Separuh dari hartanya. Ketika itu beliau mempunyai harta yang banyak, beliau sumbangkan separuhnya. Dalam hatinya, hari ini saya menyumbang lebih banyak daripada Abu Bakar. Ketika sampai pada gilirannya Abu Bakar, Rasulullah bertanya, berapa wahai Abu Bakar yang kamu ingin sumbangkan untuk jihad di jalan Allah Ta'ala? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, saya sumbangkan seluruh harta saya. Rasulullah heran, Umar pun juga heran. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Saya serahkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi begitu tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang tadinya mengatakan saya ingin bersedekah lebih banyak daripada Abu Bakar, tetap kalah dengan Abu Bakar. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW dalam apa? Dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab ini, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan syahid di Madinah, di kota Madinah. Jadi beliau berdoa dan doanya itu didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di kota Madinah. Para sahabat heran, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kita itu berperang, kita yang menyerang, bukan kemudian musuh yang menyerang kita. Artinya bahwa peperangan itu jauh dari kota Madinah. Bagaimana Anda kemudian memohon agar mati syahid di Madinah, sedangkan peperangan itu yang kita lakukan jauh dari Madinah. Ya, karena waktu masa Khalifah Umar bin Khattab itu kan banyak pembebasan dan penaklukan kota-kota di luar Makkah dan Madinah. Maka para sahabat heran ketika mendengar doanya Sayyidina Umar. Bagaimana bisa mati syahid di Madinah? Tapi kata Sayyidina Umar, jika Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah untuk menjadikan apa yang menjadi niat dan doa saya. Dan ternyata benar, pada pagi hari ketika beliau sholat subuh, ada seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi menikam Sayyidina Umar dengan pedang yang sudah diberi racun. Jadilah kemudian Sayyidina Umar tertikam, berlumuran darah, bahkan kemudian Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini menikam beberapa orang yang ada di situ.
Ya, sampai akhirnya karena sudah dikepung oleh sahabat-sahabat yang lainnya, maka kemudian Abu Lu'lu'ah al-Majusi juga menikamkan pedangnya itu ke dirinya sendiri. Ya, ini. Jadilah Sayyidina Umar sakit, dan karena itu ada racunnya, sakitnya begitu parah, sampai akhirnya kemudian sebelum wafatnya beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar, putranya, "Wahai Abdullah, pergilah kepada Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah, mohon kepada beliau agar saya ketika meninggal dunia dimakamkan di samping Rasulullah dan sahabat Abu Bakar." Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu berharap bahwa tempat yang tinggal satu atau sedikit itu untuk beliau, karena beliau ingin bersama Rasulullah dan ayahandanya, tapi karena khalifah yang memohon, maka kemudian Aisyah pun merelakan tempat yang sedikit di kamarnya itu direlakan untuk siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga posisi kuburan Sayyidina Umar itu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya kepala beliau berada di pundaknya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian urutannya adalah Rasulullah, kemudian di pundak Rasulullah ada sejajar dengan kepala Abu Bakar, kemudian di pundaknya Abu Bakar sejajar dengan kepalanya Umar bin Khattab. Sehingga kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, maka bisa melihat ada lubangan yang lebih besar, kemudian kita bergeser lagi 3 langkah, itu ada lubangan kecil, kemudian ada lubangan kecil lagi. 3 lubang yang di situ adalah menunjukkan sejajar atau lubang itu searah dengan kepala dari 3 orang yang sangat mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal dunia dalam kisaran umur 62 tahun, atau sebagian mengatakan dalam kisaran umur 63 tahun. Hadis ini berbicara tentang niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat. Saya ingin menyampaikan makna hadisnya dari segi bahasanya juga. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab ketika mengatakan innama, innama itu adalah untuk pembatasan, hanya, maknanya hanya. Innama al-a'mal, sesungguhnya hanya perbuatan baik, bin niat, yang butuh kepada niat. Jadi tidak semua perbuatan, tapi sesungguhnya hanya perbuatan baik saja yang butuh kepada niat. Adapun perbuatan yang tidak baik tidak butuh kepada niat. Ini makna innama. Kemudian kata al-a'mal, al-a'mal itu pakai alif lam, al-a'mal. Dalam kaidah bahasa Arab, jika kata itu menggunakan alif lam, maka kata itu namanya ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Sudah ditentukan maknanya, hanya untuk sesuatu yang khusus. Ketika kita mengatakan baitun, rumah, maka itu artinya umum, semua rumah. Tapi ketika kita mengatakan al-baitu, maka itu tertentu, khusus pada rumah yang dituju oleh atau yang dimaksudkan oleh yang membicara. Karenanya kemudian ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu, sesungguhnya hanya perbuatan-perbuatan, maksudnya apa? Perbuatan yang baik. Jadi tidak semuanya perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan maksiat tidak butuh kepada niat. Orang ingin mencuri tidak butuh kepada niat yang baik, mencuri sudah. Orang minum minuman keras tidak butuh kepada niat yang baik, haram. Mau dia niat apa saja tetap haram. Orang berdusta, bohong, jika tidak ada hal-hal yang dikecualikan dalam syarat tetap apa? Haram, tidak bisa kemudian diniatkan dengan yang baik. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal kebaikan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung pada apa yang dia niatkan. Nah, ini pentingnya kita niat, karena jika kita duduk di sini saja, duduk kita di majelis ini, kita niatkan i'tikaf, maka dapat pahala i'tikaf.
duduk kita di majelis ini kemudian kita niatkan mudzakarah ilmu agama, dapat pahala thalabul ilmi. Ya, tapi jika tidak diniatkan, tidak niat i'tikaf, maka tidak akan mendapatkan pahala i'tikaf. Atau juga tidak diniatkan thalabul ilmi, maka juga tidak mendapatkan pahala thalabul ilmi. Inilah pentingnya niat. Dan seseorang itu akan diberi pahala sesuai dengan niatnya. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan apa? Satu kebiasaan kita setiap hari, jika diniatkan baik maka akan mendapatkan pahala. Kita makan, minum, itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Tidur, kegiatan kita sehari-hari. Tapi jika kemudian makan, minum, tidur ini kita niatkan dengan niat yang baik, maka juga akan mendapatkan pahala. Apa niat yang baik dalam makan dan minum? Kita niatkan, saya makan dan minum ini mudah-mudahan bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa ibadah kepada Allah Ta'ala, dapat pahala. Saya tidur biar bisa istirahat, mudah-mudahan nanti malam saya bisa bangun ibadah kepada Allah Ta'ala, dapat pahala. Makan, minum dan tidur jika diniatkan yang baik dapat pahala. Sama juga dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang suami, kita punya tanggungan untuk menafkahi istri. Kalau kita keluar dari rumah, kita niatkan yang baik, ya, kita niatkan dengan niat yang baik bahwa saya keluar dari rumah ini untuk mencari nafkah buat anak dan istri saya, lillahi ta'ala, dapat pahala. Mulai dari keluarnya dia dari rumahnya sampai kemudian dia balik ke rumahnya lagi, itu dinilai sebagai ibadah. Kenapa? Karena keluarnya dia untuk mencari pahala, untuk mencari nafkah. Kemudian ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu harian ataupun mingguan ataupun bulanan, diberikan nafkah tersebut. Jika hanya sebagai rutinitas saja, maka tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kemudian dia niatkan ketika memberi itu bahwa ini adalah niat yang nafkah yang wajib yang harus saya berikan kepada anak dan istri saya, dapat pahala. Diatur niatnya di dalam hatinya, itu dapat pahala. Ya. Seorang istri ketika kemudian dia membersihkan rumahnya, merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, jika tidak diniatkan untuk niat yang baik, mendidik karena Allah Ta'ala, tidak mendapatkan apa-apa. Hanya rutinitas dia saja. Tapi kalau kemudian dia menjaga rumahnya, membersihkan rumahnya, menyiapkan apa yang diperlukan oleh suaminya, diniatkan lillahi ta'ala, dapat pahala. Nah, inilah pentingnya apa? Niat. Sampai seorang ulama ketika marah, memarahi anaknya, itu juga dia niatkan yang baik. Jadi ketika dia marah kepada anaknya, niat dalam hatinya, ya Allah, saya marah ini, mudah-mudahan saya bisa mendidik anak saya dengan baik lillahi ta'ala. Dia atur niatnya. Diceritakan bahwa ketika orang tuanya sudah mulai memejamkan matanya untuk mengatur niatnya ketika marah, anaknya sudah lari duluan. Ya. Jadi anaknya sudah, kalau saya lihat orang tua saya sudah begitu, dia kan mau marah tapi ngatur niatnya dulu kan. Nah, anaknya sudah lari duluan. Tapi anaknya ini menjadi anak yang soleh, subhanallah. Kenapa? Karena melihat orang tuanya, bahkan sampai dalam hal marah pun juga apa? Diniatkan yang baik. Jadi niat apa? Marahnya itu karena Allah Ta'ala. Bukan kayak kita kan marah kalau kita terganggu istirahat kita, atau tidak nyaman di rumah, atau ada sesuatu yang menjadikan kita marah karena memang diri kita sendiri, bukan karena Allah Ta'ala. Tidak mendapatkan pahala. Sampai-sampai pada marah saja, ya para ulama pun juga apa? Kan yang baik. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi orang hijrah ketika itu luar biasa. Hijrah waktu itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Hijrah ketika itu tidak seperti kalau kita sekarang dari Makkah menuju Madinah dengan kendaraan yang nyaman begitu. Kisaran 5 sampai 6 jam nyampe kita. Kalau dulu berhari-hari, karena mereka harus melewati jalan yang terjal di bawah terik matahari yang begitu panasnya.
Ya, bahkan kemudian mereka tidak membawa bekal apa-apa karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu melarang ya Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah. Dan di dalam hijrah ini ya, Rasulullah SAW bukan berarti beliau gagal di Makkah berdakwah sehingga kemudian beliau hijrah ke Madinah, tidak. Ya, Rasulullah hijrah bukan karena takut, bukan sebagai seorang pengecut, tapi Rasulullah hijrah karena diperintahkan hijrah oleh Allah Ta'ala. Rasulullah begitu cinta kepada Makkah. Ya, beliau ketika keluar dari Makkah, beliau menangis. Ya, beliau menangis karena keluar dari tempat kelahirannya Makkah. Tapi karena Allah memerintahkan beliau hijrah, maka beliau hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah lari dari tugas dakwah di Makkah kemudian pingin ke Madinah. Tidak boleh dikatakan bahwa Rasulullah sebagai seorang penakut dan pengecut yang kemudian meninggalkan Makkah untuk kemudian mencari kesenangan dan tempat yang nyaman untuk berdakwah di Madinah. Tidak. Ya, Rasulullah hijrah itu belakangan. Ketika mulai ada perintah hijrah, maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya ya bertahap hijrahnya ke Madinah. Tidak berbarengan. Ada yang sendirian, ada yang berdua, ada yang gerombolan. Tapi Rasulullah tidak langsung hijrah. Rasulullah masih menunggu perintah kapan beliau hijrah. Sampai akhirnya ya, Rasulullah hijrah itu pun hanya berdua ditemani dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berempat rombongan Rasulullah, satu penunjuk jalannya bernama Abdullah bin Uraiqid, dan kemudian ada yang membawa bekalnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang. Tapi Rasulullah setiap waktu dalam hijrah itu ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kemudian ya Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk sahabat ya, satu-satunya sahabat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang status kesahabatannya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan atau di dalam Al-Qur'an disebutkan ketika Rasulullah mengatakan kepada temannya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahibnya, janganlah engkau bersedih. Sahibnya yang dimaksud di situ siapa? Abu Bakar. Karena yang menemani Rasulullah ketika hijrah adalah Abu Bakar. Makanya kemudian Abu Bakar ini adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan status kesahabatannya oleh Al-Qur'an. Tidak disebutkan yang lainnya, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya tidak disebutkan. Tapi Abu Bakar disebutkan, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, sahabat yang dimaksud siapa? Abu Bakar. La tahzan, janganlah engkau bersedih. Ya. Jadi Rasulullah SAW hijrah, dan Rasulullah mengatakan jika orang itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan nilai dan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Pengulangan, ya, ada pengulangan di situ kan, ilallahi wa rasulihi, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Itu menunjukkan bahwa niat yang baik, ya, niat yang baik itu akan diberikan pahala balasan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal sepadan dengan niatnya. Tapi Allah Ta'ala memberikan apa? Pahala lebih daripada itu. Satu kebaikan diberikan pahala dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai kemudian 700 kali lipat, bahkan kemudian sampai kelipatan yang tidak tertentu. Ya, tidak disebutkan berapa lipatannya. Ya. Tapi itulah mulianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal satu niat kebaikan, maka apa? Diberikan balasan pahala 1. Tapi kalau kemudian dilakukan, bisa diberikan pahala 10 kali lipat. Bisa kemudian 700 kali lipat, seperti orang yang bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah
adalah bagaikan perumpamaan orang yang menanam satu biji, tumbuh biji itu subur, bercabang menjadi 7, masing-masing cabang yang 7 ini bercabang menjadi 100. Dilipat gandakan pahalanya menjadi apa? 700 kali lipat. Orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia agar dia mendapatkannya, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan agar dia bisa menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau hanya untuk urusan dunia atau untuk mengejar seorang perempuan, maka hijrahnya akan dia dapatkan sebagaimana niatnya. Ya, dulu ada orang yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Makanya kemudian orang laki-laki itu dikenal dengan sebutan Muhajiru Ummu Qais. Ya, Muhajiru Ummi Qais. Ya, dia hijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan kita tahu bahwa dalam bab hadis atau dalam bidang hadis, maka dua orang inilah menjadi rujukan utama ya dalam menentukan hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Karena Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini di dalam dua kitabnya itu memberikan syarat yang begitu ketat untuk bisa dikatakan hadis ini sahih atau tidak sahih. Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Al-Bukhari ini setiap menuliskan hadis, ya, hadis di dalam kitab Sahih Bukharinya, sebelum menulis hadis tersebut beliau sholat 2 rakaat. Jadi sebelum menuliskan hadis, sholat 2 rakaat. Menulis hadis lagi, sholat lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Makanya kemudian Allah berikan keberkahan pada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kitab sahih yang para ulama dari generasi ke generasi mengakui kesahihannya. Ya, mengakui kesahihannya. Karena Imam Bukhari ini diberikan oleh Allah Ta'ala kecerdasan dan hafalan yang luar biasa. Sekali mendengar hafal. Ya, sekali mendengar hafal. Berbeda dengan kita. Berkali-kali mendengar enggak hafal. Kalau kita kan begitu ya. Kalau Imam Bukhari sekali mendengar hafal. Pernah beliau diuji di satu tempat di daerah Irak, diuji oleh para ulama hadis. Karena mendengar bagaimana hafalan dan kuatnya ilmu hadis yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari, diuji beliau. Didatangkan di satu majelis, kemudian berkumpul di situ para ulama hadis menguji Al-Imam Al-Bukhari. Ada 10 orang yang ingin mengujinya. Masing-masing menyampaikan 10 hadis dengan sanad. Sanad itu yang kita kenal, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Abdullah bin Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sanadnya itu kan banyak orang-orang sebelum sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu sanadnya sengaja dibolak-balik, diacak. Aturan dari katakanlah dari Ahmad, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Rasulullah, ini diacak dari Ali, dari Ahmad, dari Umar, nah gitu, diacak. 10 orang yang satu orang membacakan 10 hadis dengan hadis yang diacak itu tadi. Sampai 10 orang berarti 100 hadis ketika itu yang dibacakan. Setiap orang setelah selesai dia membacakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Orang yang kedua membacakan 10 hadis, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Para ulama yang hadir ketika itu heran. Katanya muhaddis, ahli hadis, kok tidak tahu hadis-hadis itu? Orang yang ketiga beliau mengatakan juga saya tidak tahu. Sampai orang yang ke-10. Selesai 10 orang itu, Al-Imam Al-Bukhari membacakan hadis yang dibaca salah sanadnya itu. Kemudian dibenarkan, hadis ini yang kamu baca dengan sanad begini, sanad yang salah itu dibaca, kemudian diulangi dengan sanad yang benar. Berarti kan hafal sanad yang salah itu, kemudian apa? Diulangin 100 hadis. Setelah itu kemudian mereka baru menyadari bahwa Al-Imam Al-Bukhari ini adalah seorang ulama hadis yang luar biasa. 100 hadis sekali mendengar hafal dan tidak ada salahnya.
kita satu hadis ya, berusaha menghafal-hafal, enggak hafal-hafal, ketika kemudian pingin menyampaikan salah juga. Kalau kita kan begitu kan, satu hadis katanya sudah hafal, tapi suruh dengarkan juga salah lagi. Kalau kita kan begitu. Ini begitu kuatnya hafalan ulama hadis. Makanya kemudian Al-Imam Al-Bukhari ini ya dikenal sebagai Amirul Mukminina fil hadis. Ya, pemimpinnya umat Islam dalam bidang hadis. Padahal beliau bukan orang Arab. Cuma dulu nenek moyangnya itu pernah menjadi budak-budaknya orang Arab. Makanya kemudian beliau itu ada ya nisbat kepada Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu bangsa Arab. Tapi sebetulnya Al-Bukhari dari Bukhara itu adalah bukan Arab. Ya. Beliau Al-Imam Al-Bukhari diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan dalam bidang hadis. Muridnya adalah Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim ini terkadang karena saking ta'zimnya kepada Al-Imam Al-Bukhari, beliau ketika mendengarkan sesuatu yang luar biasa, ya beliau mencium tangan Al-Imam Al-Bukhari, bahkan kadang mencium kakinya Al-Imam Al-Bukhari, saking senangnya mendengarkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari. Dua orang inilah yang kemudian mengarang kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kemudian apa? Menjadi dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bukan berarti sama persis dengan Al-Quran yang dijaga kemurniannya dari segi lafadznya ya, dan huruf-hurufnya, tidak. Tapi karena umat Islam sepakat bahwa Sahih Bukhari ini semua hadis-hadisnya baik, sahih. Ya, meskipun ada beberapa 3 hadis yang dikritik oleh para ulama. Sahih Muslim adalah urutan yang kedua, meskipun ada beberapa hadis yang dikritik. Sahih Muslim lebih banyak, ada sekitar 6 bahkan lebih, sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, dari sekian ribu hadis itu hanya beberapa hadis saja yang dikritik oleh para ulama. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Makanya kemudian dikatakan di sini apa oleh Al-Imam An-Nawawi, as-sahhul kutubil musannafah, kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Ya, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya ingin sedikit memberikan kesimpulan sebelum kita akhiri ta'lim kita ini. Kandungan hadisnya yang pertama adalah niat, adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu perbuatan di dalam hati. Niat itu dalam madhab Syafi'i harus bersamaan dengan perbuatan, berbarengan. Sehingga kalau kita sholat ataupun wudhu, kalau sholat, niatnya kapan sholat itu? Ketika kita takbiratul ihram dalam madhab Syafi'i, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka hati kita sudah niat. Hati, di dalam hati niat itu. Atau ketika wudhu, maka ketika kita mulai mengalihkan atau mengguyurkan air ke wajah, ya, disitulah kita niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kemudian sebagian amal kebaikan ya, tidak sah jika tidak disertai dengan niat, seperti sholat ya, puasa, haji, wudhu dan semisalnya. Itu butuh kepada niat. Jika tidak disertai dengan niat, nggak sah ya, karena itu menjadi rukunnya, rukun dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, sebagian amal kebaikan tidak diterima oleh Allah dan tidak berpahala apabila tidak disertai dengan niat, meskipun tetap sah ya, seperti memberi nafkah kepada anak dan istri ya, sah kita memberikan nafkah dan kepada anak dan istri ya, jika tidak disertai dengan niat, tapi tidak mendapatkan pahala niat kebaikan ya. Makanya jika kita tahu bahwa itu adalah nafkah yang wajib bagi kita, atau kemudian kita sedekah melihat ada orang ya minta-minta, kalau hanya sekedar hati kita iba, kasihan ya, kemudian kita beri ya, hanya memberi begitu saja. Tapi kalau kemudian kita niatkan memberinya sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala, maka dapat pahala ya. Makanya niatkan yang baik. Begitu pula ketika kita memberikan nafkah, kalau hanya sekedar rutinitas bulanan saja, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kemudian kita atur hati kita untuk niat yang baik, maka mendapatkan pahala. Dan perbuatan yang buruk tidak butuh kepada niat. Artinya ketika seseorang melakukan ya keburukan, meskipun ia tidak berniat melakukan keburukan, tetap apa? Dinilai sebagai keburukan, berdosa dia.
Ya, orang melakukan tipu daya, orang melakukan korupsi, seandainya kemudian tidak diniatkan untuk korupsi, tapi perbuatannya adalah korupsi, ya tetap dinilai sebagai perbuatan dosa. Ya. Bahkan meskipun diniatkan dengan niat yang baik, tetap menjadi apa? Amal keburukan. Ya, orang niat keburukan, ya, mencuri katakan diniatkan untuk mendapatkan harta biar bisa menafkahi anak istrinya. Menafkahi kan baik, tapi mencurinya kan buruk. Meskipun niatnya seperti itu, tetap haram baginya untuk mencuri. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah membedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Niat itu fungsinya, ya, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Itu fungsinya niat. Ya. Jadi kalau kemudian seseorang sholat sunnah, itu niatnya akan berbeda dengan niat sholat fardu kan? Orang puasa sunnah, niatnya akan berbeda dengan puasa fardu. Jadi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian niat itu juga akan membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Kebiasaan kita mandi setiap hari, biasa. Tapi kalau kemudian ada niat untuk mandi wajib, beda kan berarti mandinya. Kalau biasanya mandi hanya untuk membersihkan. Tapi kalau kemudian diniatkan untuk mandi wajib, ada niatnya di situ. Inilah fungsinya niat, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian niat itu membedakan maksud dari amal perbuatan yang dilakukan karena Allah atau karena manusia. Niat, ada orang melakukan ibadah baik, tapi diniatkan karena Allah, maka itu adalah ikhlas namanya. Tapi kalau orang melakukan kebaikan diniatkan untuk mendapatkan pujian, itu namanya riya. Itu kan dalam hati. Kita nggak tahu apa niat dari masing-masing di antara orang, karena niat ada dalam hati. Ya. Orang yang melakukan perbuatan riya, tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari kebaikannya. Ini hadisnya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang berjihad. Niatnya dua, ikhlas karena Allah dan mendapatkan pujian. Niatnya dua, bukan hanya niatnya riya saja, tapi niatnya dua, agar mendapatkan pahala dan mendapatkan pujian dari orang-orang. Apa kata Rasulullah? Tidak mendapatkan apa-apa. Artinya tidak mendapatkan pahala. Orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, orang ini niatnya dua, mendapatkan pahala dan mendapatkan pujian. Apa kata Rasulullah? Tidak mendapatkan apa-apa. Oh, ini orang niatnya dua. Apalagi kalau niatnya cuma satu, ingin dipuji oleh orang lain. Itu namanya riya kan? Melakukan kebaikan, sholat dia, lama dia sholat biar dianggap khusyuk di dalam sholatnya, oleh orang-orang di sekitarnya, nggak dapatkan pahala. Ya. Orang bersedekah, kemudian biar kelihatan dia sering bersedekah, kalau nominalnya bisa ditutup-tutupin ya. Tapi kalau dia setiap bersedekah biar kelihatan bahwa dia setiap hari, setiap Jumat dia bersedekah, dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, tidak mendapatkan pahala. Ya. Orang rajin datang ke masjid, kemudian sampai pada shaf yang pertama, bahwa dia adalah yang duluan datang ke masjid. Niatnya biar dipuji oleh orang bahwa dia adalah orang yang rajin dan tekun untuk sholat berjamaah, tidak mendapatkan pahala. Makanya riya itu, kata Rasulullah, adalah yang paling dikhawatirkan bagi umatnya Rasulullah. Ya, termasuk syirik yang kecil. Maksudnya syirik kecil itu apa? Ya, karena menyekutukan Allah dalam perbuatan, dalam niat, bukan dalam menyembah. Kalau menyembah selain Allah kufur. Tapi ini menyekutukan Allah dalam perbuatan dan niat. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Makanya dikatakan syirik yang kecil, berdosa besar, tidak mendapatkan pahala. Orang yang melakukan syirik bahkan berdosa besar. Makanya pentingnya kita mengatur niat kita di dalam hati kita sebelum kita melakukan kebaikan apapun. Dan terkadang orang melakukan riya itu tidak dari awal, kadang di tengah-tengah dia melakukan perbuatan. Seperti seorang qori,
Ketika kemudian dia menyampaikan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu senangnya orang, setiap kali dia melantunkan, orang mengatakan Allah, gitu kan. Ya, di tengah-tengah kemudian dia senang mendapatkan pujian, mulailah setan membisikkan, suara kamu disenangin oleh para jamaah, suara kamu luar biasa, tetap aja dalam yang suara tinggi ini, biar kamu semakin dipuji oleh orang-orang. Semakin ditinggikan suaranya kan, semakin senang para jamaahnya. Muncullah kemudian riak di dalam hatinya. Disitulah kemudian orang itu tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya. Jika kemudian riaknya disertai dengan tipu daya. Apa tipu daya? Ada orang punya jabatan dekat dengan gubernur, katakan, dekat dengan gubernur. Karena dekatnya dengan gubernur, dia merasa bahwa dia adalah orang ring satu di sekitar gubernur. Nah, gitu kan. Setiap kali ada apa-apa, orang yang butuh dengan gubernur akan melewati dia. Dia niatkan kedekatannya itu dengan gubernur sebagai apa? Riya, ingin dipuji. Saya ini adalah orang yang dekat dengan gubernur. Kalau tidak melalui saya, proyeknya orang-orang itu nggak akan bisa disetujui oleh gubernur. Mulai muncul riya. Kemudian dia manfaatkan kedekatannya dengan gubernur untuk mencari keuntungan. Siapa saja yang ingin proyeknya bisa disetujui oleh gubernur, maka harus lewat saya. Dia memunculkan itu dengan riya, kemudian dia menipu dengan apa? Dengan niat riyanya itu, biar dia mendapatkan apa? Upah dari orang-orang yang ingin melalui dia. Upahnya itu haram. Ya, upahnya itu haram. Kenapa? Karena dia sudah ada niat riya di dalam hatinya, kemudian menyembunyikan niat riya itu untuk kemudian mengelabui orang agar semuanya melalui dia setiap kali ingin proyeknya disetujui oleh gubernur. Haram. Atau orang biasanya didengar ketika dia menyampaikan ceramah-ceramahnya. Atau orang sering ketika dia datang, ketika orang datang kepadanya berobat, didoakan banyak sekali yang sembuh, atau banyak sekali yang hajatnya terkabulkan. Tapi kemudian dia niatkan riya ketika mendoakan itu, tidak mendapatkan pahala. Kalau kemudian dijadikan sebagai sebab untuk dia mendapatkan harta, hartanya pun haram. Ya, niat riya ini bisa menyebabkan kita sengsara dunia dan akhirat. Ya, makanya harus apa? Kita manfaatkan atau kita atur niat kita dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira penjelasan tentang hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah bahwa kita harus mengatur niat kita dari awal sebelum kita melakukan kebaikan agar kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mungkin jika ada satu atau dua penanya, dipersilahkan. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup ta'lim kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.